Morning. Here I'm Yuni Sulistya Rahmawati. As a speaker at this seminar, I will give some tips on how to analyze a literary work, especially a novel in terms of figurative language. Selamat pagi, saya Yuni. Sebagai pembicara di seminar kali ini, saya akan memberikan tips untuk menganalisis karya sastra, terutama novel, dalam hal figurative language. But before that, let's recognize what figurative language is. Figurative language is also called figure of speech. In Indonesian, it is known as macas. Namun yang pertama kita harus mengenal tentang figurative language. Figurative language adalah bahasa kiasan yang dalam bahasa Indonesia terkenal dengan macas. Figurative language is divided into several types, namely metaphor, simile, personification, hyperbole, and euphemism. Ada beberapa dari jenis figurative language. Yang pertama yaitu metafora, simile, personifikasi, hiperbola, dan euphemisme. Number one is metaphor. Metaphor is a language used to compare an entity to another. Usually, what is compared is different things between abstract and not. Example, time is money. Metafora adalah bahasa yang digunakan untuk membandingkan suatu entitas lain. Biasanya yang dibandingkan adalah hal-hal yang berbeda antara yang abstrak dan yang tidak. Contohnya, waktu adalah uang. Number two is simile. Simile is almost the same as metaphor, except that simile use direct comparison, usually using the words like, as, and the others. For example, busy as be. Yang kedua adalah simile, hampir sama dengan metafora, hanya saja simile menggunakan perbandingan langsung. Biasanya menggunakan kata bagaikan, seperti, dan lain-lain. Contohnya, sibuk seperti lebah. Number three is personification. Personification is a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes or feelings or is spoken as if it were human. Example, the sky was full of dancing stars. Yang ketiga adalah personifikasi, adalah menganggap benda selain manusia memiliki perasaan, perilaku, dan fisik seperti manusia. Contohnya, langit penuh dengan bintang yang menarik. Number four is hyperbole. Hyperbole is a language or figure of speech that is used to stage or exaggerate something. Example, you have big eyes like apple. Yang keempat, hiperbola merupakan bahasa atau kiasan yang biasanya menyatakan atau melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, mata kamu besar seperti apel. And the last is euphemism, is a refinement of words by choosing a positive connotation of the sentence. Example, pace away, more polite than that. Yang terakhir adalah euphemisme, yang merupakan penghalus kata dengan memiliki konotasi kalimat yang positif. Contohnya, meninggal lebih sopan daripada mati. And these some tips that we must have before analyze figurative language in a novel. The first, we have to read the novel more than once because the first reading of the novel, we have to understand the content of the story. The second, we have to read carefully to find out its deeper meaning. Dan inilah beberapa yang harus dimiliki sebelum menganalisis sebuah figurative language. Yang pertama, kita harus membaca novel tersebut lebih dari satu kali karena pertama, novel tersebut kita harus memahami isi cerita. Yang kedua, kita harus membaca teliti untuk mengetahui maknanya. The second we have to do is know two types and meaning of figurative language. The third, we take a chapter from the novels, then we have to read it more carefully and determine whether one of the chapters contain figurative language and let's analyze what types of figurative language in that sentence. Thank you. Yang kedua, yang kita lakukan adalah mengetahui jenis dan pengertian dari figurative language.
Yang ketiga, kita harus mengambil satu bab dari novel tersebut, kemudian kita membaca lebih teliti dan juga mencari apakah terdapat kalimat figuratif language di dalamnya. Terima kasih. Good morning, I am Wafia Nuradifa, a speaker of the seminar. Here I will explain about one of the Taoism in Indonesia. The Taoism is Raja Ampat. Raja Ampat is one of the popular place in Papua, Indonesia. Selamat pagi, saya Wafia Nuradifa sebagai pembicara pada seminar kali ini. Di sini saya akan menjelaskan salah satu wisata di Indonesia yaitu Raja Ampat. Raja Ampat adalah salah satu tempat populer di Papua, Indonesia. The best will display the exotic scenery of Eastern Indonesia. Raja Ampat is a famous place for marine activities such as freediving and snorkeling, and will offer adorable and beautiful underwater views. On the other side, the object place is the habitat of half of the world fish species. Tempat ini akan menampilkan pemandangan eksotis Indonesia Timur. Raja Ampat adalah tempat yang terkenal dengan aktivitas bahari seperti menyelam dan snorkeling secara gratis. Dan di tempat di Raja Ampat akan menawarkan pemandangan bawah laut yang sangat indah dan eksotis. Di sisi lain, tempat objek wisata ini merupakan habitat dari separuh spesies ikan eksotis di dunia. You will see a crystal clear sea with thousands of fish, coral reefs, and small islands. The four main islands in Raja Ampat are Tatata, Misol, Salawati, and Waiko. There are more than 1,500 small islands, states, and so surrounding the four main islands. Because of this fact, Raja Ampat is classified as an archipelago. Anda akan melihat laut yang jernih dengan ribuan ikan, terumbu karang, dan pulau-pulau kecil. 4 pulau utama di Raja Ampat adalah Batanta, Misol, Salawati, dan Waigeo. Ada lebih dari 1.500 pulau kecil, ngarai, dan benting yang mengelilingi 4 pulau utama. Don't forget to take picture when you come to Raja Ampat. You can also spend your day eating its unique food. Finally, Papua is like a little paradise found on this earth. Jangan lupa untuk berfoto saat berkunjung ke Raja Ampat. Anda juga dapat menghabiskan hari Anda dengan menyantap makanan tradisional yang unik dari Papua. Dan Papua juga seperti surga kecil yang ditemukan di bumi Indonesia ini. After a long time, the tourism industry has suffered due to the pandemic. Tourist destinations are opened for domestic tourists or the people who are in Raja Ampat agency, and it is surrounding only by complying with the health procedure. Thank you. Selain itu, setelah sekian lama industri pariwisata di Raja Ampat menderita akibat pandemi COVID-19, destinasi wisata ini dibuka untuk wisatawan domestik atau masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Raja Ampat. Hanya dengan mematuhi peraturan protokol kesehatan ketat, Anda bisa menikmati Raja Ampat dengan baik. Terima kasih.